Hai guys, selamat siang. Ketemu kembali bersama saya di program acara My WSL Wing Chun Journey. Kali ini guys, kita akan mengadakan live spesial. Kenapa spesial? Karena kali ini kita akan nge-live selama 1 jam, 2 kali lebih lama daripada sebelumnya. Ini cukup unik, makanya disebut dengan live spesial. Kenapa live spesial guys? Karena kali ini guys, kita akan membahas tentang setiap polemik yang ada dalam dunia Wing Chun di Indonesia. Oke ya. Ini semua dimulai dari sebuah kondisi di mana saya juga cukup annoying sepertinya, bahwa ketika orang mengatakan Wing Chun atau ada topik Wing Chun itu ada di media sosial, sebagian besar para praktisi bela diri mengeluarkan ejekan bahwa kalau Wing Chun berdiskusi itu pasti berantem atau pasti ribut bahasanya. Jadi ini adalah sebuah tema spesial yang akan kita bawakan selama 1 jam. Saya beri judul tema ini adalah Fancy Dancing Jilid 2. Jilid 2 guys. Kemudian Wing Chun KW dan Brotherhood dalam Wing Chun. Selamat datang bagi yang sudah hadir. Jadi kita akan bahas 3 tema kali ini dengan waktu durasi selama 1 jam. Jangan berpikir macam-macam sebelum Anda mendengarkan sampai selesai program ini, karena judul program ini cukup menyengat di hati orang-orang. Oke ya, kita akan bahas. Yang nomor 1, kita akan membahas Fancy Dancing Jilid 2. Kenapa ini saya bawa kembali guys? Karena Fancy Dancing Jilid 1 belum memberikan kepuasan kepada sebagian yang nonton. Jadi saya akan bawakan Fancy Dancing Jilid 2 yang dimana, terima kasih Mas Dharma yang sudah ikut menyimak, yang dimana ini akan kita bahas lebih dalam bagaimana kita mencirikan yang namanya Fancy Dancing. Oke, kita mulai dari awal lagi. Kita flashback kemarin di pertemuan sebelumnya. Saya membahas tentang dari mana saya mendapatkan kata Fancy Dancing. Jadi ini bukan karangan saya sendiri. Jadi Fancy Dancing ini saya dapatkan langsung go straight keluar dari mulut Sifu David Peterson. Ketika itu pertama kali saya datang ke kelas beliau, melamar menjadi murid. Beliau meminta saya untuk memperagakan Siu Nim Tao. Jadi saya diminta memperagakan Siu Nim Tao oleh beliau. Kemudian saya memperagakan Siu Nim Tao sesuai dengan apa yang saya ketahui guys. Ketika saya memperagakan Siu Nim Tao, saya mulai melihat ada tanda-tanda ketidakberesan. Sifu David itu orangnya cukup ekspresif, sehingga ketika kita melihat ada ketidakberesan dengan konsep kita, maka itu sudah tergambar jelas dari wajah Sifu. Pertama kali ketika beliau melihat Siu Nim Tao saya, yang pertama kali ekspresi keluar adalah dahinya mengernyit guys. Seperti itu dengan wajah sedikit miring ke samping. Ketika pertama kali melihat itu di depan kaca, waktu itu saya memperagakan Siu Nim Tao depan kaca, hati saya sudah mulai deg-degan. Saya bilang, oh gosh, there must be something wrong about it. Jadi ketika saya memperagakan, Sifu sudah mulai mengerjit. Kemudian dari tangannya di bawah, beliau mulai naikkan tangannya ke atas. Oke. Kemudian wajahnya semakin miring ke samping. Semakin saya melaksanakan seri dari Siu Nim Tao itu, wajahnya semakin miring ke samping sampai dengan saya selesai. Kemudian ketika saya selesai, saya tanya sama beliau, Sifu, is there something wrong about my Siu Nim Tao? Jadi itulah awal mula saya mendapatkan kata Fancy Dancing. Saya masih ingat beliau menanyakan 2 hal sama saya. Yang pertama adalah what is this stand? Saya jawab bahwa Siu Nim Tao menggunakan stand yang namanya Kim Yung Ma. Terus dia reply guys, dia reply, what?
Dia bilang, saya mengatakan lagi Kim Yung Ma. Oke. Terus beliau tanya, kamu ngerti nggak arti dari Kim Yung Ma? Saya bilang ngerti. Saya bilang adalah Kim Yung Ma itu adalah goat gripping stand. Kalau bahasanya, kuda-kuda menjepit goat atau kambing atau domba. Oke, dia bilang. But namanya cuma itu, dia bilang. Saya bilang iya, cuma itu. Oke. Terus yang kedua, your punch. Itu kamu kalau ninju, kamu ngerti nggak konsepnya seperti apa? Saya bilang ya konsepnya adalah mukulnya dari siku, kemudian saya pukul naik ke atas. Oke. Strukturnya kamu ngerti nggak? Ya waktu itu saya jelaskan sesuai dengan apa yang saya tahu, guys. Tapi saya sudah tahu itu pasti ada masalah ini. Sehingga setelah saya jawab dua hal itu, Sifu menjawab dengan cukup bijak waktu itu. Beliau bilang seperti ini, guys. Kemarin juga sudah saya omongin. Beliau tidak langsung menyinggung tentang saya, tapi beliau mengatakan bahwa most itu artinya adalah kebanyakan. Selamat datang Mas Agus. Yang lain menyimak tapi tidak keluar namanya. Saya wave dulu. Ya. Jadi sebagian mengatakan bahwa beliau mengatakan bahwa sebagian besar most dari praktisi Wing Chun itu melakukan Wing Chun tapi tidak mengerti tentang Wing Chun. Saya bilang oke. Mereka mengkopi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan Wing Chun, namun mereka tidak paham konsepnya. Terus Sifu bilang, for me, bahasa beliau, for me, it's like a fancy dancing. Rasanya hati ini dar, kehajar, guys. For me, it's like a fancy dancing. Dan Wing Chun itu bukan fancy dancing. Wing Chun itu adalah seperti sebuah sistem bertarung yang dimana penuh dengan konsep. Ketika kamu ngerti dengan konsepnya, maka kamu akan in split second, dia bilang, kamu akan tahu itu Wing Chun benar atau enggak. Saya bilang oke, dia bilang. Terus dia tanya, berapa lama kamu biasa melakukan Sinim Tau? Normal sih sekitar, ya mungkin sekitar 3 menit lah sampai 5 menit. Aha, dia bilang. Terus dia tanya, what did you learn in the Sinim Tau? Dia bilang, I learned the concept of Wing Chun. Oke, terus dia bilang, what did your body learn about Wing Chun? Apa yang badanmu pelajari dari Wing Chun? The system. Oke. Jadi ini awal kisah awal mula, guys. Kemudian disitulah kemudian pada akhirnya beliau menjelaskan bahwa beliau bilang ini, no offended, oke, dia bilang, no offended. This is from my point of view. Dia bilang jangan tersinggung, ini dari point of view saya. Bahwa semua yang kamu lakukan dari Yiji Kim Yung Ma, sampai selesai, from the point of view, dari point of view WSL Wing Chun, it's wrong. Salah, guys. Everything, dia bilang. Saya bilang, wow. Saya bilang, that's a huge statement. Jadi itulah realitanya. Jadi nomor 1, dia bilang, Kim Yung Ma. Bahkan kamu tidak tahu nama lengkapnya Kim Yung Ma. Bayangin coba. Saya nggak akan melanjutkan pertanyaan karena nama lengkapnya saja kamu sudah tidak tahu. Kim Yung Ma, kamu tahu nggak nama lengkapnya apa? Nggak tahu sih, saya tahunya cuma Kim Yung Ma. That's right. Nama Kim Yung Ma lengkapnya adalah Yiji Kim Yung Ma. Yiji Kim Yung Ma. Di setiap pembelajaran frase, dia persamaan frase ini itu mengandung arti. Ada kata Yiji, ada kata Kim Yung, ada kata Ma. Sehingga ketika Yiji Kim Yung Ma itu dibedah, itu memiliki pembelajaran tersendiri yang dimana itu menyangkut tentang struktur Wing Chun. Jadi kalau itu aja kamu nggak ngerti, Rama, mate, my friend, dia bilang gitu. So you definitely don't understand about the concept of Wing Chun. Rasanya hati kayak tojok dar seperti itu, guys. Oke. Pada akhirnya saya bisa menerima tentang itu karena memang saya nggak paham waktu itu.
Dan itu ada penjabarannya masing-masing, guys. Mungkin someday kita akan bahas tentang khusus tentang Yiji Kim Hyung Ma. Ketika kita di kelas mengajarkan Yiji Kim Hyung Ma, guys, penjabaran konsepnya aja itu bisa sampai 1,5 jam sampai 1 jam. Hanya penjabaran konsep sehingga kita bisa dapat yang benar. Seperti itu. Sehingga pada akhirnya kita bisa paham. Jadi itu awal mula saya dapat fancy dancing. Beliau cerita gini, sebagian besar orang kan tahu nih Wing Chun itu ada Taolu, kalau orang bilang ya, ada form. Ada Siu Nim Tao, Cham Kyu, Piu Chi, ya kan? Ada Mok Yan Chong dan Bat Cham Dao, Lok Tim Pun Kwan, ya kan? Semua tahu Wing Chun itu ada form. Setiap form dalam Wing Chun itu ada konsepnya. Sehingga pada akhirnya ketika kalian melakukan form, itu tidak hanya sekedar melakukan gerakan atau yang saya sebut sebagai fancy dancing. Sehingga inilah yang disebut dengan fancy dancing. Padahal dalam Wing Chun, setiap gerakan itu dilakukan sesuai dengan konsep yang harus betul. Di kami di WSL Wing Chun, ketika kita melakukan Sidimta, tahu nggak guys berapa lama? 30 menit guys. Satu kali seri minimal 20 menit sampai dengan 30 menit. Satu seri. Bayangkan. Ketika kita melakukan selama itu, maka yang terjadi adalah kita bisa benar-benar merasakan konsepnya. Bahkan Sifu bilang seperti ini. Ketika kamu memahami konsep tentang Wing Chun, memahami struktur tentang Wing Chun, dan ketika kamu tidak sempat latihan, kamu hanya cukup melakukan Sinim Tao, Cham Kyu, Piu Chi, itu sudah mewakili the whole system dalam Wing Chun. Tetapi if you understand about the concept, itu guys. Oke ya, karena minta lebih dalam, saya akan bahas lebih dalam. Yang paling sederhana adalah Wing Chun itu dimulai dari etimologi bahasa. Etimologi bahasa Wing Chun menggunakan bahasa Kanton, bukan bahasa Mandarin guys, bahasa Kanton. Sehingga setiap kata itu menempel konsep dan objektif di dalamnya. Yang paling gampang adalah Bong Sao. Ya, kemarin sudah saya bahas, tapi saya bahas sekilas. Kali saya akan bahas lebih dalam. Bong Sao. Iya, terima kasih Mas Wandi. Bong Sao. Ya. Sao itu artinya adalah telapak tangan, oke. Tapi dalam kungfu Sao itu artinya adalah satu lengan bawah. Bong itu bukan kepakan sayap. Oke, Bong itu bukan kepakan sayap burung. Ya. Kalau bercandaannya Wong Sheng Lung, seperti saya masih ingat satu seminar beliau bercanda gini. Bong Sao berdasarkan Grandmaster Yip Man pastinya bukan white crane dan snake, ya, atau bukan burung dan ular. Ya. Karena apa? Karena yang pertama, kalau itu burung dan ular, crane dan snake, yang pertama adalah manusia pasti tidak punya sayap. Itu yang paling penting. Dan kenapa tidak ular? Ya, karena mau ngomong gak enak. Karena satu-satunya ular yang dimiliki manusia, terutama kaum lelaki, itu letaknya di depan guys, dan dia kecil. Jadi definitely bukan white crane and snake. Jadi manusia itu tidak punya sayap, sehingga nggak akan bisa niruin burung. Dan yang kedua, satu-satunya ular letaknya di depan. Itu bahasan WSL tentang Wing Chun. Wing Chun itu menurut Grandmaster Yip Man itu benar-benar murni berdasarkan struktur mekanis manusia. Kita pakai tulang dan sendi guys, bukan pakai burung dan ular. Oke ya. Makanya kita bahas tentang Bong Sao. Bong Sao, sebagian besar orang yang mempelajari Wing Chun, saya nggak tahu dari mana, nggak usah disebut. Bong Sao itu mengisyaratkan kepakan sayap. Sehingga ketika lawan menyerang, sayapnya dikepak-kepakkan seperti ini. That's rubbish. Ya. Jadi sama sekali tidak ada hubungan dengan kepakan sayap. Pasti orang yang mengatakan Bong Sao sebagai kepakan sayap nggak ngerti artinya Bong Sao. Ketika kita belajar Wing Chun dengan benar guys, kita harus ngerti etimologi bahasanya.
Bongsau saya bahas satu aja ya. Kalau berapa masukan teman-teman minta saya bahasnya banyak. Nanti next time ya. Mudah-mudahan Allah masih beri kita umur panjang untuk membahas banyak tentang Wing Chun. Bongsau, ya, Pong itu secara bahasa Kanton itu artinya adalah upper arm. Jadi upper arm ini guys. Pong itu artinya adalah upper arm. Sehingga disebut dengan Bongsau itu artinya adalah kita membelokkan gaya lawan dengan menggunakan upper arm. Itu konsepnya. Kenapa upper arm yang dipakai guys? Karena bong hanya dilakukan ketika kondisi tangan kita tidak siap, atau ketika kondisi lengan bawah kita yang sebagai bumper untuk menyerang ini sudah kolaps. Sehingga ketika dia kolaps, maka lengan bawah inilah yang digunakan untuk membelokkan gaya guys. Oke ya. Ada member yang pernah tanya, nggak takut nggak kalau nanti materi ini diberikan nanti orang-orang mengcopy? Saya bilang sama beliau seperti ini, kita di kelas aja ketemu, diceritakan konsepnya lama, dicontohkan, dipegang tangannya biar benar ya, itu kadang 3 kali pertemuan masih nggak bisa bongsau. Saya akan sangat bersyukur ketika ada yang melihat video ini terus ngerti bongsau dan bisa melakukan dengan benar. Jadi saya akan ceritakan konsepnya, oke? Bongsau ya, itu dilakukan ketika tangan kita sudah kolaps dan kemudian hanya ada lengan atas untuk melakukan pembelokan gaya sehingga jadilah konsepnya seperti ini, guys. Oke. Jadi ini konsep dari bongsau, bukan kepakan sayap burung. Sehingga ketika kita melakukan konsep seperti ini, maka gaya inilah yang akan inilah yang akan membelokkan gaya lawan ke samping sehingga pada akhirnya kita bisa menyerang center mereka. Inilah konsep yang disebut dengan bongsau. Ketika kita melakukan bongsau, nah ini penjelasan gaya Sifu David ya guys. Ketika kita melakukan gaya bongsau, gaya yang terjadi seperti apa sih di dalam bongsau itu? Nah, gitu kan. Bongsau gayanya itu bukan gaya kotak. Sehingga ketika kita melakukan proses bongsau seperti ini, ketika didorong, bongsau yang benar, lawan tidak akan mundur ke belakang atau terjerembab ke belakang. Karena yang terjadi adalah gayanya bukan kotak. Ini contoh ya, antara fancy dancing dan tidak fancy dancing. Gayanya kotak, seandainya gayanya kotak seperti ini guys. Ini kan kotak nih, ini kotak ya guys. Gini nih, ini kan kotak guys. Ketika kita punya kotak seperti ini dan dibuat horizontal seperti ini, kotak ini, ya ini saya lepas ya, ini imajiner kotak. Kotak ini ketika dia ditabrak, didorong, yang terjadi adalah kotak ini akan mundur. Itu adalah bongsau yang salah. Sederhana kan? Lalu bongsau yang benar seperti apa guys? Gitu kan? Bongsau yang benar itu gayanya seperti bola. Mulai aneh ya. Jadi kalau Anda mulai mengatakan, kok saya beda sama yang diajarkan oleh sifu saya ya. Nah, coba Anda tanyakan sifu Anda sendiri. Jadi kita buka-bukaan sekarang ya. Oke. Bongsau itu konsepnya seperti bola. Seperti balon kalau bahasanya. Balon guys, itu seperti ditaruh di badan kita. Kemudian ketika kita melakukan bong, balon itu seperti tergencet menjadi seperti elips. Elips kecil ya, jadi dari bola seperti ini dia menjadi elips seperti ini. Bola atau balon guys, ketika dia ini kan balon seperti ini. Nah, anggaplah gini nih. Ini balon nih. Ini balon gini. Elips seperti ini guys bentuknya ya. Nah, nih. Seperti ini guys. Balon seperti ini, senternya kan di sini nih guys. Ketika balon ini di center ditekan, maka yang terjadi adalah dia akan membal. Oke. Balon ketika ditabrak dengan tenaga yang lebih besar, itu biasanya dia akan melorot ke samping sini atau melorot ke samping sini. Sehingga ketika kita melakukan konsep bongsau dengan benar, kita tidak akan pernah sampai mundur. Karena bongsau itu konsepnya seperti balon. Ketika ditekan, maka dia akan mengarahkan ke sini atau mengarahkan ke sini. Jadi itulah konsep bongsau. Sehingga ketika teman-teman melakukan bongsau, ya, ketika teman-teman didorong bongnya, teman-teman bisa mundur. Oke,
Maka yang terjadi ada teman-teman sedang melakukan yang namanya fancy dancing. Sesederhana itu. Jadi fancy dancing itu kalau didefinisikan ya menggunakan kosakata bahasa Indonesia, fancy dancing itu artinya adalah gerakan yang terlihat indah namun sebenarnya tidak bisa digunakan. Itu fancy dancing. Jadi kelihatannya keren tuh. Tup, gitu kan kalau camkyu. Pup, gitu kan. Kelihatannya keren guys, tapi orang yang jeli dan memahami konsep Wing Chun dengan benar, split second bahasa Sifu, dia langsung bisa melihat itu fancy dancing atau benar-benar Wing Chun. Inilah realita tentang yang namanya fancy dancing. Jadi etimologi bahasanya kita harus paham dulu. Karena kalau nggak paham etimologi bahasanya, kita pasti tersesat dan kehilangan arah. Kayak lagu ya. Jadi itulah fancy dancing guys. Terus sebagian besar orang mengatakan gerakan saya kan mirip kayak Grandmaster Yip Man. Seperti itu kan. Saya mengcopy gerakannya Grandmaster Yip Man. Kan ada video footage-nya. Tahu nggak? Video itu dibuat 2 minggu sebelum Grandmaster Yip Man meninggal guys. Beliau kanker radang tenggorokan. Ya, sehingga sebelum beliau meninggal, muridnya ya beliau, saya lupa, anaknya kayaknya itu meminta divideokan beliau melakukan konsep Sinim Tao, Camkyu, Mokianjong yang seperti teman-teman bisa lihat di Google. Berdasarkan perkataan dari murid-murid seniornya, gak usah sebut nama lah, gak enak. Berdasarkan perkataan murid-murid seniornya, apa yang ada di footage dari Grandmaster Yip Man yang kita sering tonton itu, most of them are wrong. Shock ya. Jadi bukan Grandmaster Yip Man-nya yang wrong guys. The concept and the timing itu yang salah. Logikanya kayak gini guys. Kita sakit keras nih. Kita sakit keras 2 minggu lagi mau meninggal. Tahu kan? Keras sakitnya seperti apa. Kalau 2 minggu lagi mau meninggal, kita sudah logika lah sakitnya seperti apa. Kira-kira kita masih mikir nggak sih? Kira-kira oh saya harus konsep sebenar-benarnya seperti itu. Mikir nggak sih? Enggak guys. Kita cuma ingin meninggalkan legacy yang dimana legacy itu bisa dilihat oleh generasi penerus kita, dan mungkin badan kita juga sudah tidak bisa coping dengan konsep yang benar. Jadi bukan Grandmaster Yip Man yang salah, timing dan kondisinya itu yang tidak tepat untuk merekam itu. Dan ingat, Grandmaster Yip Man itu tipikal sangat tertutup. Bruce Lee pernah menawarkan beliau untuk merekam beliau melakukan Wing Chun, Sinim Tao, Camkyu dan sebagainya, ya, dengan bayaran dibelikan rumah. Itu realita. Grandmaster Yip Man bilang apa? No. Itu aslinya Grandmaster Yip Man. Sehingga ketika kita menggunakan footage itu sebagai pedoman, maka itu hanya akan jadi bahan tertawaan. Bahkan salah satu murid senior bilang, Tanzaunya juga terlalu tinggi, ya kan? Kuda-kudanya juga sudah nggak kuat. Orang sakit loh. Orang sakit cuma pingin meninggalkan legacy, itu dijadikan acuan. Gak bisa guys. Maka yang terjadi adalah, yaitu lagi fancy dancing. Oke ya. Jadi itu sedikit saya bahas lebih dalam tentang fancy dancing, sehingga teman-teman tahu. Taolu dalam Wing Chun, Sinim Tao, Camkyu, Puchi itu tidak dilakukan dalam waktu 3 menit. Gak bisa. Sinim Tao dilakukan dalam waktu 20 menit sampai 30 menit. Camkyu pun dilakukan selama 20 menit sampai 30 menit. Pertanyaannya kok bisa lama? Gitu kan? Jawabannya adalah, ya cari tahu guys, belajar. Kalau kita punya guru yang tepat guys, maka kita akan tahu esensinya. Itulah kenapa Sifu bilang, kalau kamu nggak bisa latihan Wing Chun atau nggak sempat latihan Wing Chun, cukup ingat setiap hari latihan Sinim Tao, Camkyu, Puchi. Cukup. Maka struktur kita tidak akan pernah hilang. Sehebat itu fungsinya guys. Dan itu realitas. Setiap hari sampai hari ini, saya setiap hari minimal melakukan 3-5 kali Sinim Tao, 3-5 kali Camkyu. Ketika kita lakukan itu, kita mulai ngerasa bahwa struktur kita ini benar-benar semakin hari semakin kuat guys. Bayangin orang yang terbiasa melakukan Sinim Tao 20-30 menit, terus diminta melakukan selama 3 menit.
Dapat apa 3 menit guys? Nggak dapat apa-apa. Trust me, nggak dapat apa-apa. Yang dapat cuma keindahan saja. Itu yang disebut oleh Sifu sebagai fancy dancing. Dan satu lagi kriteria fancy dancing adalah apa yang kita latih nggak bisa dipakai dalam pertarungan. Itu fancy dancing. Gerakannya bagus, nggak bisa bertarung. Sebagian besar kalau kita lihat orang Wing Chun bertarung itu seperti kucing. Ngerti kucing guys? Kucing kok berantem gimana? Kayak gitu guys. Itulah realitanya. Jadi itulah fancy dancing berikutnya, bahwa konsepnya tidak bisa digunakan dalam pertarungan. Karena dalam bertarung Wing Chun itu ada konsep-konsepnya. Salah satunya saya buka adalah yang namanya Jie-Lik. Jie-Lik itu artinya adalah bending the force. Ketika kita memukul dengan menggunakan Wing Chun kita, pukulan kita ini, kita sudah sempat bahas KO punch ya. Pukulan kita ini guys, itu harus membuat lawan itu miring. Atau dalam bahasa Kanton disebut dengan buying. Ya, bahasanya aneh-aneh ya. Kok saya baru dengar ya bahasa itu ya gitu ya. Setiap pukulan kita, setiap konsep Wing Chun kita harus memberikan efek Jie-Lik, sehingga lawan itu jadi buying, miring. Jadi nggak ada pukul-pukulan kayak kucing yang dua-duanya tetap disantet dan saling mukul. Nggak ada. Terus kemarin di forum juga ada yang tanya, kita punya forum diskusi ya, lewat Telegram. Bagi yang mau ikut silahkan daftar. Forum Telegram kita namanya CVT Diskusi Wing Chun ya. Kalau mau tahu silahkan cek di page kita ya, di fanpage kita Combat Wing Chun, itu ada nomor telepon. Silahkan Telegram ke sana, kemudian Anda akan dimasukkan ke dalam forum. Namanya Forum CVT Diskusi Wing Chun. Kemarin ada yang tanya nih, gara-gara saya cerita tentang KO punch, ada yang tanya, yang bener mana sih? Pukulan Wing Chun itu harus banyak seperti di film dan beberapa master yang saya lihat, atau sebenarnya hanya sekali, 2 kali, atau 3 kali? Kalau kita pernah berantem atau kita pernah fight di jalan, atau enggak, Anda fight spot deh, Anda fight spot, bisa mukul lawan yang masih sehat lebih dari 3 kali, itu hebat. Hebat sekali. Pengalaman mukul sekali, dar 2 kali, itu sudah selesai guys, sudah sempoyongan, nggak tega lagi mau mukul guys. Jadi kalau Anda mukul sampai kayak film Ip Man sampai 10 kali dalam waktu berapa detik gitu kan, it will never happen. Anda nggak pernah berkelahi di jalan, Anda nggak pernah bertarung di jalan, sehingga Anda nggak tahu gitu loh. Sifu sering bilang sama saya, bahkan di WSL Wing Chun ya, kayak saya ini berlatih di Malaysia, mukul chain punch itu saran Sifu lebih baik cuma maksimal 3. 4 itu sudah berlebih. Kalau mau ya lebih dikit, 4 cukup. Tapi 3 sampai 4 itu sudah maksimal mukulnya. Lakukan sekeras mungkin, secepat mungkin, namun hanya maksimal 3 sampai 4 kali. Karena 3 kali biasanya adalah batas maksimal kita mukul orang. Oke. Jadi seperti omongan Sifu, kalau kita bertarung dengan orang pakai Wing Chun, ya kan, 1 kali mukul dia roboh berarti good. Saya sering ulang-ulang. 2 kali mukul Wing Chun dia baru roboh, itu artinya enough. Ya biasalah, standar gitu kan. Kalau kita mukul 3 kali baru roboh, itu artinya adalah bad. Sehingga teman-teman bayangin, ketika kita mukul chain punch berkali-kali dan lawan masih tetap sehat, walafiat bahkan ketawa gitu kan, kayak di video yang waktu Su Xiaodong gitu kan, Su Xiaodong melawan praktisi Wing Chun yang ngakunya WSL Wing Chun, pakai 1 tangan lagi kan, ada gitu. Ya itu pasti fancy dancing guys. Pukulan Wing Chun itu 1 kali pukul selesai, 2 kali pukul selesai, 3 kali pukul maksimal. Itu pun kalau selesai itu kita sudah dibilang karakteristiknya bad. Itulah realitanya guys. Sehingga ya inilah realita, bahwa inilah Wing Chun, bukan fancy dancing. Setiap gerakan dilakukan itu dengan konsep, dan tujuannya setiap gerakan itu adalah memasukkan sistem atau operating system, OS yang sering kita bilang, memasukkan OS Wing Chun itu ke dalam badan kita. Ketika kita mencoba melakukan Si Lim Tao 20-30 menit, Cham Kyu 20-30 menit,
setiap hari dilakukan seperti itu, kita akan mulai merasakan badan kita ini, konsep Wing Chun itu menyatu. OS, operating system Wing Chun itu menyatu dengan badan kita, guys. Sip, Mas Fahri hadir. Mas Kenny, thank you. Jadi realitanya seperti itu. Jadi di luar itu disebut dengan fancy dancing. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang petarung Wing Chun tangannya kayak gini, kayak kucing gitu kan, dua-duanya bisa mukul dan dua-duanya tetap center, maka pasti itu adalah fancy dancing. Jawabnya adalah pasti. Kita nggak bicara nama, kita tidak bicara perguruan ya guys, kita bicara konsep. Karena dalam pukulan Wing Chun itu ada konsep yang saya bilang tadi, namanya jielik. Jielik membuat badan lawan menjadi buying. Nah, pusing nggak tuh bahasanya kan? Saya pertama kali belajar juga pusing guys. Saya bilang, sebentar Sifu, tadi bahasanya apa? Sifu cuma bilang sama saya, don't worry mate, one day kamu akan ingat semuanya. Tapi untuk pertama, just practice the concept. Sesederhana itu. Oke guys, itu fancy dancing jilid kedua. Oke, sekarang kita akan lanjut kepada bahasan tentang polemik Wing Chun di Indonesia. Jadi saya gunakan bahasa sebagai Wing Chun KW gitu ya. Itu sebenarnya bukan dari saya guys. Saya nggak tahu ini bahasa dari mana, jadi mohon jangan tersinggung. Saya tidak tahu ini bahasa dari mana, tapi ini bahasa justru yang diberikan atau bahasa yang dibuat oleh mereka-mereka yang tidak berlatih Wing Chun tapi mendadak jadi Sifu Wing Chun. Jadi mereka justru yang menamakan dirinya sebagai Wing Chun KW. Saya juga heran. Saya taunya dari mana? Saya taunya dari diskusi beberapa di media sosial, kemudian di screenshot oleh beberapa orang member, kemudian dikirimin ke saya. Mereka selalu mengatakan bahwa ngomongin Wing Chun gitu kan, kalau kita ngomongin Wing Chun KW itu pasti lebih akur daripada Wing Chun yang asli. Gila nggak tuh? Ini realita. Saya ada screenshotnya. Dia bilang Wing Chun KW itu lebih akur, jauh lebih akur daripada Wing Chun real. Pertanyaannya, guys, ente dapat bullshit itu dari mana? Come on, you gotta be kidding me, right? Gak ada yang namanya Wing Chun KW, guys. KW itu cuma ada di Mangga 2. Jadi inilah polemik dalam dunia Wing Chun. Saya ambil analogi seperti ini. Kebetulan dulu saya orang karate, makanya saya berani ngomong merek ya. Saya dulu orang karate, saya dulu orang KKI, saya berlatih dari tahun 93 guys. Nah, di karate itu salah satu yang paling saya kagumi adalah sportivitas. Ini Wing Chun jadi bahas karate ya. Yang saya kagumi adalah sportivitas. Nah, ketika saya ikut karate ya di KKI ya, promosi sedikit alma mater. Ketika saya ikut karate, hanya orang-orang yang bersabuk hitam yang boleh membuka kelas guys. Hanya orang-orang yang sudah mencapai level dan 1 yang boleh membuka kelas. Dan mereka mengikuti alur itu dengan disiplin. Dari sabuk putih, kuning, hijau. Wah, ini buat tes ya. Hello Jet, how are you? Thank you for watching. Hope you understand Bahasa Indonesia. Because we are live on Bahasa Indonesia. I'll wave you, okay? Oke. Jadi sabuknya itu di KKI putih, kuning, hijau, biru muda, biru tua, coklat muda, coklat tua, baru hitam. Oke, jadi di KKI dulu hanya yang dan 1 yang boleh membuka kelas. Lalu bagaimana orang yang ngaku-ngaku sebagai dan 1 gitu kan? Karena karate itu menganut prinsip yang namanya sportivitas dan bisa ditelusuri guys. Sehingga kalau ada orang-orang yang ngaku dan 1 dan buka kelas, maka itu sudah otomatis akan disamperin guys. Pasti. Minimal Anda akan didatangin, ditanya mana buktinya, siapa referensi Anda, siapa senpai atau sensei Anda, itu pasti ditanya. Ketika Anda tidak bisa menunjukkan itu guys, yang terjadi adalah Anda diminta untuk menutup kelas Anda. Atau akan ada konsekuensi yang terjadi buat keselamatan Anda. Jadi
Kalau kita analogikan, ya, kenapa saya berani sebut salah satu merek bela diri? Karena saya termasuk keluarga di dalamnya. Kalau enggak, saya nggak berani guys, karena itu nama baik orang lain. Jadi di karate itu seperti itu. Tidak boleh ada orang yang tidak pernah belajar karate di satu aliran karate terus tiba-tiba buka kelas karate itu guys. Di Wing Chun, nah ini luar biasa. Luar biasa kalau saya bilang. Di sini saya buka-bukaan, saya dijanji di forum Telegram CVT diskusi Wing Chun kita akan buka-bukaan. Di sini kita adalah orang bela diri yang berbicara di depan, tidak berbicara di belakang. Jadi inilah yang akan kita buka. Bahwa di Wing Chun itu unik. Ada orang-orang yang sebagian mendadak sifu gitu kan. Luar biasa ya. Ini udah mulai gatel-gatel. Hati mulai panas gitu kan. So it's okay guys. Jadi inilah sebuah realita dalam Wing Chun. Kita harus hidupi bersama seperti ini. Jadi ada sebagian orang, mereka sendiri yang mengatakan Wing Chunnya KW guys. Kami tidak pernah mengatakan mereka Wing Chun KW. Bahkan kami tidak pernah ikut-ikutan. Tapi kenapa ini kami angkat? Karena ini untuk mengedukasi masyarakat bahwa kita tidak bisa belajar Wing Chun tanpa belajar dengan seorang sifu yang benar. Bahkan yang belajar dari sifu yang benar aja bisa jadi fancy dancing guys. Luar biasa kan? Seperti saya bilang tadi, saya bisa buka semua konsep Wing Chun seperti Bong Sao tadi, saya buka sebagian. Namun hadir di kelas, diajarkan konsepnya, dijelaskan itu selama hampir 1 jam, dicontohin gerakannya, dipegang tangannya, diarahin kemana yang benar, itu 3 pertemuan belum tentu benar. Jadi Anda bayangkan kalau ada orang-orang yang jadi mendadak sifu seperti itu mengajarkan Wing Chun. Apa yang diajarkan coba? Oke. Dan terus mereka berkuar-kuar di media sosial dengan mengatakan bahwa Wing Chun itu nggak mesti harus asli, ya, nggak penting line edge, ya kan, seperti itu kan. Karena kalau kita sudah bicara line edge, kita pasti berantem. Guys, siapa bilang bicara line edge itu berantem? Kalian nggak kenal line edge. Siapa bilang berantem? Ini ngaco guys. Ini saya harus luruskan. Contoh, Yip Ching di Indonesia, ya, itu representatifnya adalah Sifu Audi Endro. Oke, representatif Dennis Lee Wing Chun yang dimana itu murid langsungnya Yip Ching itu namanya Audi, Sifu Audi. Kalau bener mereka bilang bahwa kalau bicara line edge dalam Wing Chun itu pasti berantem, berarti saya berantem dong sama Sifu Audi gitu kan. Cilakanya guys, kabar ini buruk buat kalian yang memberikan nama buruk buat Wing Chun yang berline edge atau yang asli guys. Saya sama Sifu Audi itu berteman dekat. Bahkan beliau sempat main ke kelas saya dan kita coba cisau kok. Beliau salah satu orang yang saya rekomendasikan kalau Anda ingin berlatih Wing Chun. Jadi saya nggak promosi diri, meskipun saya pakai bajunya ya. Tapi Sifu Audi adalah salah satu orang yang saya rekomendasikan karena saya sudah pegangan tangan sama beliau. Terus yang kedua, di Indonesia itu sebenarnya ada beberapa lineage Wing Chun yang memang murni, yang memang bener-bener Yip Man. Saya nggak bilang murni ya, bener-bener Yip Man. Terus yang kedua, saya pernah bertemu dengan, ketika kita punya kelas di Bandung, bertemu dengan Mas Albert. Halo Mas Albert di Bandung. Lagi nggak live kayaknya, nggak dengar beliau kayaknya. Mas Albert Waksawijaya itu adalah asli keluarga Yip Man Wing Chun. Beliau berasal dari keluarga Hao Kin Cheung. Hao Kin Cheung itu teman dekatnya Bruce Lee. Hao Kin Cheung punya murid yang namanya Robert Chu. Robert Chu punya murid yang namanya Alan Orr. Alan Orr punya murid yang namanya Albert, posisinya di Bandung. Bagi teman-teman yang di Bandung, kalau teman-teman pengen belajar Wing Chun yang benar, datengin Sifu Albert. Seriusan, saya pernah sentuhan tangan dengan Sifu Albert. Dan teman-teman kalau bisa tahan cisau sama beliau lebih dari 2 menit, saya acungin jempol. Seriusan.
Jadi inilah Wing Chun. Sama juga dengan Sifu Audi. Jadi kalau teman-teman cisau dengan Sifu Audi, kalau teman-teman bisa nggak kena pukul 2 menit sama Sifu Audi, berarti saya kasihin jempol, beneran. Seriusan, karena saya pernah sentuh tangan dengan Sifu Audi. Jadi kalau orang bilang diskusi Wing Chun, kalau bicara lineage itu berantem, itu saya nggak tahu dapat info dari mana. Kalau yang benar adalah gini, bicara Wing Chun pasti jadi ribut antara Wing Chun yang asli dan mendadak Wing Chun. Itu benar guys. Karena di Indonesia cilakanya luar biasa gitu. Ini cilaka guys, bahwa inilah realita, dan mereka sendiri mengatakan namanya Wing Chun KW. Come on, kami nggak pernah menyebut teman-teman sebagai Wing Chun KW. Teman-teman yang menyebut diri teman-teman sebagai Wing Chun KW, bagi kami KW itu cuma ada di Mangga 2, tas KW ya. Jadi ini fenomenanya. Orang bilang, wah Wing Chun mas selalu berpolemik. Nggak ada. Justru masih ingat fenomena Su Xiaodong yang mengalahkan beberapa praktisi Wing Chun di Hong Kong dan Cina waktu itu ya. Di Hong Kong nggak pernah, di Cina waktu itu. Justru malah ketika itu banyak yang japri ke saya mengenai Su Xiaodong, karena waktu itu pernah beliau melawan salah satu praktisi yang mengaku WSL Wing Chun. Ketika saya tahu informasi itu, saya langsung kontak kepada WSL Wing Chun yang ada di Hong Kong, karena kami sangat terkonekted seluruh dunia. Ketika saya terangkan seperti itu, teman saya yang berada di Hong Kong menjelaskan kepada saya sebenarnya Su Xiaodong itu apa dan tujuannya apa. Ternyata mereka juga sudah tahu guys. Tujuan XXD itu, di samping beliau punya kelas MMA juga ya, tujuan beliau adalah untuk membuka tabir seperti itu ya. Bukan merendah. Tujuan beliau adalah membuka tabir dari bela diri Wing Chun, saya bilang ya, Wing Chun yang nggak bener. Sehingga beliau justru, kalau dari pandangan saya, beliau ini membantu nama Wing Chun. Justru malah teman-teman yang di Hong Kong itu ketika terjadi heboh XSD melawan Wing Chun dan Wing Chunnya dihajar, justru malah teman-teman Hong Kong itu seneng guys. Serius. Justru malah mereka berasa berterima kasih kepada XXD karena sudah membuka tabir itu. Inilah realita, bahwa Wing Chun itu tidak bisa dipelajari tanpa kita punya sifu yang benar. Ini sebuah realita guys. Nah terus kenapa Wing Chun jadi sebuah polemik gitu kan? Karena Wing Chun ini dipolitisasi. Oke. Kalau teman-teman mau tahu Wing Chun yang benar-benar keluarga Yip Man ya, ini saya ceritakan sama teman. Kalau ada yang saya ketinggalan, mohon maaf, mungkin saya khilaf atau saya belum tahu infonya. Yang pertama, yang ada di Indonesia, keluarga Yip Man itu adalah WSL Wing Chun, itu kami di CVT. Kemudian yang kedua itu adalah Yip Ching Wing Chun dari jalur Dennis Lee, yang dimana representatifnya adalah Sifu Audi. Yang ketiga, CSL Wing Chun, sering disebutnya dari jalur Ho Kin Chung, Robert Chu atau Chu Shaolei, kemudian Alan Orr, kemudian ada Mas Albert, itu letaknya di Jakarta. Sifu Audi letaknya di Bandung. Sifu Audi di Jakarta Selatan. Sifu Albert itu adanya di Bandung. Kemudian yang keempat itu adalah keluarga Kang Sin Sin. Ini realita guys. Kang Sin Sin itu memang benar-benar murid dari Chu Song Ting. Terkonfirmasi di Chu Song Ting Association bahwa Sifu Kang Sin Sin itu adalah benar murid Chu Song Ting di era, kalau CST Association bilang sama saya waktu di era 80-an. Saya nggak tahu, mungkin 70 akhir atau 80-an. Karena waktu itu yang ada di CST Association saja sudah tidak kenal dengan Kang Sin Sin. Dulu Sifu Kang Sin Sin di sana disebut dengan Kwong San San atau San San. Yang tahu justru malah istrinya Chu Song Ting. Jadi ini terkonfirmasi. Kemudian yang kelima, yang benar itu adalah keluarga Yip Man. Itu ada dari jalur si Yip Man yang namanya Sifu Martin. Ya, Martin Kusuma. Itu realita. Jadi kita keluarga Yip Man Wing Chun. Kemudian saya baru dengar bahwa ada, ya, ini baru informasi, bahwa ada murid Loman Kam. Ya, ada murid dari si Bagong saya yang namanya Loman Kam. Posisinya masih tidak boleh diceritakan. Saya masih cari keberadaannya, apakah benar seperti itu.
Dan kami ini tidak punya masalah satu sama lain, guys. Kalau di grassroots itu memang ada riak-riak yang dimana ini tidak sepakat dengan kegiatannya ini, tidak sepakat dengan kegiatan ini, itu normal. Tapi secara garis besar kita tidak punya masalah satu sama lain. Sehingga pada akhirnya kalau bilang bahwa kita bicara Wing Chun, apalagi yang berline edge itu saling ribut, itu dapat info dari mana? Justru saya berteman baik, bahkan sama Sifu Dennis Lee aja saya berteman baik. Saya berteman baik dengan beberapa teman-teman dari Moyat Lineage, ya, Moyat Lineage di Kanada. Ada my bro, my friend namanya Dan Siswanto, orang Indonesia tapi tinggal di Kanada. Kemudian teman Sifunya Brand, ya, namanya susah, kita panggil Brand saja ya. Kemudian dengan Sifunya ya ada di sana, saya lupa namanya. Kemudian kita banyak berteman dengan orang-orang Wing Chun yang lain. Kita tidak punya masalah satu sama lain. Kalau ada perselisih pendapat itu normal. Tapi tidak pernah ada masalah yang apa bahasanya? Masalah yang menjadi sangat vital yang membuat padahal kita berantem. Itu sama sekali tidak ada. Sehingga kalau kita dipolitisasi, dikatakan bahwa gak penting lineage, yang penting adalah akur, maka yang terjadi adalah Wing Chun lineage ini akur sampai bilang enggak. Bahkan kalau di VTA mereka akur sekali. Bahkan kami di generasi-generasi berikutnya kita akur. Ketika tahu beliau Wing Chun dari jalur Yip Ching gitu kan, kita say hi, mereka say hi kok. Mereka juga say hi ke kita. Jadi tidak pernah ada masalah. Yang nggak akur itu adalah kalau ada orang yang menggunakan nama Yip Man, tapi mereka tidak belajar. Atau yang sering saya bilang adalah sebagai mendadak sifu. Maksudnya mendadak sifu apa? Jadi saya ingat nih, saya waktu di forum itu saya pernah nge-browsing tentang artikel-artikel saya yang dulu ada judulnya namanya mendadak sifu. Oke. Salah satu ciri mendadak sifu itu adalah ketika Wing Chun ini belum terkenal, mereka melatih kungfu yang berbeda. Ketika Wing Chun ini jadi terkenal, terus tiba-tiba mereka menjadi sifu Wing Chun. Ini yang saya sebut sebagai mendadak sifu. Terus yang kedua adalah di mana kita bisa mengenali tipikal mendadak sifu. Ini saya beri teman-teman masukan sehingga teman-teman bisa menjadi pembelajar yang cerdas. Dari mana kita bisa tahu apakah ini benar-benar sifu atau ini tipikal benar-benar mendadak sifu? Yang pertama adalah kalau dia belajar Wing Chun dengan benar, dia pasti punya sifu yang bisa diketahui keberadaannya. Dan yang kedua adalah dia pasti punya si Heng Dai. Si Heng Dai itu artinya teman-teman perguruan atas dan bawah yang bisa mengkonfirmasi keberadaannya. Ini realita. Kan gak mungkin guys, kita latihan sendiri, gak ada temennya, ya kan? Ini zaman apa? Ini tahun berapa guys? Come on, udahlah, jangan main seperti itu. Justru saya sangat salut dan angkat 2 jempol kepada yang namanya Li Yunfan atau Li Xiaolong, atau yang kita kenal dengan namanya Bruce Lee. Ketika beliau meminta izin kepada Grandmaster Yip Man untuk membuka kelas Wing Chun di Amerika, dan ketika Yip Man menolak, yang beliau lakukan adalah apa? Beliau membuat konsep baru dalam Wing Chun, yang dimana muridnya sendiri mengatakan 70% Jet Kundo itu adalah dari Wing Chun. Oke? Dan mereka membuat sebuah nama baru yang disebut dengan Jet Kundo. Prinsipnya mirip dengan Wing Chun, karena 70% Wing Chun. Tapi karena beliau tidak diizinkan mengajar Wing Chun, maka beliau membuat sesuatu nama yang baru. Nggak mengada-adakan Wing Chun guys. Beliau buat namanya Jet Kundo. Dan luar biasanya saya pernah menemukan bahwa, ini saya nggak tahu, entah saya yang pengetahuannya kurang kali ya, saya pernah menemukan di suatu tempat orang mengatakan bahwa dia sudah belajar Jet Kundo bertahun-tahun. Jet Kundonya dari Shaolin. Saya kan bingung. Jet Kundo itu kan yang menciptakan Bruce Lee ya. Jadi Shaolinnya dari mana? Jadi inilah realita guys, dunia kungfu.
terutama Wing Chun dan seluk-beluknya. Karena kalau kita bicara Wing Chun, pasti ada dua bela diri yang melekat di sana. Yang pertama Wing Chun sendiri, yang kedua adalah Jeet Kune Do. Seperti itu. Oke ya, jadi inilah polemik yang ada di dunia Wing Chun, guys. Jadi kalau teman-teman ngerasa Wing Chun ini selalu berantem, enggak kok. Bahkan saya pun pribadi dan member-member di CVT pun tidak pernah mau ambil pusing terhadap semua omongan orang tentang Wing Chun. Ketika mereka diskusi Wing Chun yang macam-macam, seandainya salah pun kami tidak pernah peduli. Yang kami jadi masalah adalah ketika ada orang yang bukan keluarga Yip Man menggunakan nama Yip Man, apalagi pakai nama WSL. Karena pernah suatu kali kami menemukan ada sekelompok orang menggunakan nama WSL, khususnya Gerila. Ini realita, guys. Datang ke kelas, ngobrol, mengaku dari Gerila Wing Chun, ya, kemudian diskusi. Pada akhir-akhirnya di sesi terakhir kelas, ketika saya sudah pulang, mereka menjelek-jelekkan saya dan mengatakan ini bukan pembelajaran WSL. Saya masih stand still. Kemudian berikutnya adalah mereka mengeluarkan film komersil seminar yang dimana menggunakan foto WSL dan foto sibak saya Gerila. Cilakanya adalah yang teman-teman yang mendadak Sifu ini tidak ketahui adalah dalam satu keluarga Wing Chun Yip Man itu pasti kenal, pasti dekat. Ketika saya tanyakan ke mereka bahwa benar nggak kalian keluarga Gerila, benar, saya minta bukti, dikirimkanlah sertifikat. Yang mereka tidak tahu adalah saya sangat dekat dengan sibak saya yang namanya Gary Lam atau Lam Man Hok. Dengan mudah saya kontak sibak saya kontak sibak saya, kemudian saya kirim buktinya. Dengan hanya dalam waktu 2 jam mereka mengirimkan klarifikasi. Jadi kalau teman-teman bertanya, yang jadi masalah, yang bikin ribut adalah kalau teman-teman yang mendadak Sifu ini menggunakan nama Yip Man. Kalau teman-teman tidak menggunakan nama Yip Man, well, you don't have any problem with us. Ini sebuah contoh kasus, guys. Jadi tolong, kalau teman-teman memang tidak belajar Wing Chun, jangan pakai nama Wing Chun. Atau kalau teman-teman tidak belajar dari keluarga Yip Man, jangan sangkut pautin keluarga Yip Man. Dan tolong hentikanlah berpolitik dalam Wing Chun. Wing Chun ini bertarung dengan tangan, guys, bukan dengan jari, guys. Oke ya. Jadi inilah realita. Mungkin ada yang sudah mulai gatel-gatel. Ini harus diungkapkan, karena keluarga Yip Man itu brotherhoodnya sangat kuat. Saya punya janji untuk ketemu teman saya yang namanya Dan Siswanto. Itu beliau orang Kanada dari Moyat. Beliau berjanji ketika datang ke Indonesia, beliau akan datang ke tempat latihan kita dan diskusi. Luar biasa ya. Kami juga kedatangan beberapa saudara-saudara Wing Chun WSL. Ada yang dari Malaysia datang, dari Australia datang, bahkan dari Belanda pun ada yang pernah datang. Kemarin sempat kontak, ada yang dari Jerman, orang Turki dari Jerman mau datang ke kelas kita. We are brothers. Orang bilang we are brotherhood. Kita ini bersaudara, guys. Sehingga pada akhirnya kalau dibilang bicara lineage itu pasti ribut, maka itu 100% pasti salah. Karena masalahnya adalah kita akur. Yang nggak akur itu adalah kalau asli bertemu dengan yang mereka sendiri sebut, ya guys, bukan saya ya, yang mereka sendiri sebut sebagai KW. Saya sering bilang kepada teman-teman bahwa kalau kita ingin mengajarkan sesuatu, ajarkanlah sesuatu itu yang benar. Sifu tekankan sama saya bahwa kalau kita mengajar bela diri atau sistem bertarung, itu berarti murid kita itu sedang menyerahkan keselamatan dan menyerahkan nyawanya dia dan keluarga dia ke pundak kita, guys. Itu beban yang berat untuk seorang Sifu, terutama Wing Chun ya. Kalau yang kita ajarkan memang palsu dan memang kita nggak tahu tentang konsep itu, dan kita ajarkan di sana, murid kita merasa bahwa karena
belajar Wing Chun, terus sering nonton film Yip Man, ngerasa bahwa beliau seperti Yip Man gitu kan. Mereka seperti Yip Man, dan mereka gunakan itu di jalan, dan mereka terluka masuk rumah sakit, apalagi meninggal. Guys, dosanya di siapa? Dosanya di kita yang ngajarin. Itu yang Sifu ajarkan ke saya. Jadi pastikan yang kita ajarkan itu bukan fancy dancing. Dan kalau bukan Wing Chun, ngapain pakai nama Wing Chun, guys? Gak perlu. Seriusan. Sehingga inilah realitanya. Kalau saya sering ibaratkan gini, kucing ya, itu bercermin merasa diri singa. Di cermin itu kelihatannya dia melihat dirinya seperti singa, tapi orang lain ngelihat dia tetap kucing, guys. Jadi inilah realitanya. Mohon maaf kalau omongan saya sedikit menusuk ya. Jadi ini harapan saya sebenarnya cuma satu, agar Allah membuka pintu hati teman-teman semua. Ketika teman-teman ini belajar Wing Chun, belajarlah dari jalan yang benar. Belajarlah dari yang terrekomendasi. Orang sering tanya saya, siapa yang bisa saya rekomendasikan untuk belajar Wing Chun? Untuk kali ini, karena yang lain saya belum pernah ketemu ya, bukan berarti mereka tidak bagus karena belum pernah ketemu. Saya hanya bisa merekomendasikan 3 tempat. Yang pertama, kalau Anda di Bandung, Anda bisa datang ke Sifu Albert. Real deal. Anda coba deh pukulannya, keras. Kalau Anda di Jakarta, ada 2 tempat. Yang pertama adalah Sifu Audi, ya, Sifu Audi. Itu dari Ip Ching, Dennis Lee, kemudian Sifu Audi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah tempat kami sendiri. Tempat kami buat terakhir, jangan yang pertama. Yang terakhir dari kami, keluarga Wong Shun Leung Wing Chun, dengan nama Combat Wing Chun atau CVT. Kami berasal dari keluarga David Peterson. Jadi, nah, kalau teman-teman pengen belajar, itu yang baru bisa saya rekomendasikan sekarang. Yang lain saya belum pernah ketemu, belum pernah sentuhan tangan, guys. Jadi saya belum bisa rekomendasi, oke ya. Oke. Jadi inilah realita tentang polemik politik Wing Chun yang ada di Indonesia. Sehingga teman-teman bisa mengambil pelajaran, mengambil pemahaman, dan tidak ada sedikit pun niatan untuk saling menyinggung atau melukai perasaan satu sama lain. Kami dari keluarga Yip Man Wing Chun hanya menjaga atau preserving legacy atau warisan yang dibawa oleh Grandmaster Yip Man. Tidak ada yang lain. Sehingga ketika kami ingin preserving the legacy Grandmaster Yip Man, tolong tidak usah dipolitisasi. Dan yang terakhir, guys, kebayang nggak kalau Anda mengajarkan Wing Chun dan Anda tidak pernah belajar Wing Chun? Anda mengajarkan Wing Chun berarti Anda sedang mengajarkan sesuatu yang memang Anda sendiri tahu bahwa itu tidak benar. Pertanyaan saya, rezekinya berkah nggak, guys? Seriusan. Pernah beberapa orang datang ke kita, japri ke saya, menanyakan, bisa nggak CVT itu memberikan afiliasi? Beliau dari salah satu Wing Chun yang memang, ya waktu itu ya saya tidak tahu sifunya belajar dari mana, tapi mereka kontak saya dan nanya sama saya, bisa nggak kami jadi afiliasi CVT itu kami keluar dari organisasi itu? Pertanyaan saya satu ke beliau, mau bubarin kelas nggak? Beliau bilang, loh aduh, kenapa harus dibubarin? Saya bilang sama beliau, bubarin kelas itu dilakukan sampai teman-teman memang saya anggap layak untuk ngajar. Karena bahasanya adalah, kalau kita saja baru belajar mukul, terus yang mau kita ajarin ke murid-murid apa, guys? Kebayang nggak logikanya? Yang mereka inginkan adalah mereka tetap punya penghasilan dari Wing Chun-nya, yang nggak tahu saya mereka belajar dari mana, tapi mereka tetap ingin terofficially dari kita. Kira-kira realitanya mereka belajar nggak sih dari kita? Jawabannya adalah enggak, guys. Yang mereka inginkan adalah nama dari kita, sehingga mereka terafiliasi asli, punya silsilah resmi, kemudian mereka tetap mendapatkan penghasilan dari itu. Saya sempat bilang sama salah satu dari sebagian yang mengontak kami, karena banyak, seluruh Indonesia ngontak. Kami katakan no. Karena sebagian besar masih ingin punya kelasnya dan masih ingin berafiliasi dengan kami. Saya bilang sama mereka, salah satu dari mereka, saya ingat tuh sempat ngomong sama mereka. Setelah itu saya bilang, Mas,
kalau Anda ajarkan sesuatu yang Anda saja tahu kalau itu nggak benar. Sekarang saya tanya sama Anda, rezekinya berkah nggak? Itu pertanyaan saya, guys. Jawabannya apa? Jawabannya adalah, tapi ini salah satu-satunya rezeki yang saya dapat untuk menghidupi kehidupan saya. Terus saya bilang, kalau seperti itu berarti Anda harus cari pekerjaan lain. Sebelum Anda memang terkualifikasi untuk mengajar Wing Chun, kenapa Anda jadikan Wing Chun untuk mata pencaharian, guys? Come on. Ketika kita mengajarkan sesuatu yang kepalsuan, maka apa yang kita dapatkan ini nggak berkah. Yang nggak berkah ini kita bawa ke keluarga, guys. Yang terjadi adalah apa, guys? Keluarga kita akan makan sesuatu yang tidak berkah. Pernah kepikir nggak di sana? Ini kita bicara dari hati ke hati ya. Dan celakanya waktunya sudah habis. Oke, guys, ini kita bahas sudah 1 jam, nggak kerasa. Dek Bilal, thank you. Mas Martinus, sorry baru biliat nih. Ya, nanti saya nonton yang YouTube ya. Oke. Dalam 1 kali 24 jam, video ini sudah akan ada di channel YouTube kami, Combat Wing Chun. Jadi sudah 1 jam kita membahas live spesial mengenai tema Fancy Dancing Jilid 2, Wing Chun KW yang kata mereka, bukan kata kita. Dan yang terakhir adalah Brotherhood dalam Wing Chun. Semoga video ini bisa menjawab polemik yang ada dan menjawab pertanyaan dari sebagian besar orang bela diri yang selalu mengejek Wing Chun. Ketika Wing Chun berdiskusi di media sosial pasti berantem atau ribut. Inilah jawaban dari Sami, salah satu dari keluarga Yip Man Wing Chun yang ada di Indonesia. Semoga bisa menjadi sebuah kemanfaatan. Kami berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, semoga pintu hati dari sebagian teman-teman ini bisa terbuka. Dan ketika teman-teman mencintai, mengagumi, penggemar Wing Chun, tolong belajar dari Wing Chun yang benar. Karena kalau enggak, teman-teman yang akan rugi dan menyesal di kemudian harinya. Oke? Kita juga punya forum Telegram CVT Diskusi Wing Chun. Silahkan teman-teman lihat di fanpage kita, Combat Wing Chun. Nanti lihat sana ada nomor telepon, silahkan kontak nomor itu. Teman-teman silahkan daftar. Di sana diskusinya hidup sekali. Dan sekali lagi, video ini akan tayang dalam 1 kali 24 jam di channel YouTube kami, Combat Wing Chun. Saya ingatkan kembali, ketika subscriber kita sudah sampai 5.000, tolong bantu ya. Bantu ya. Kalau bahasa Pak siapa? Kok lupa, Pak Tarno ya. Kalau bahasa Pak Tarno, tolong ya gitu. Kalau subscriber kita sudah sampai 5.000, saya akan bawakan ke Indonesia live interview bersama respected Wing Chun Sifu yang ada di dunia. Kami punya kenalan beberapa respected Wing Chun Sifu. Dan kalau subscriber kita sudah sampai 5.000, maka saya akan bawakan itu ke Indonesia. Sehingga teman-teman tahu betapa dekatnya kami di keluarga Yip Man Wing Chun. Oke, sampai ketemu lagi. Sekali lagi diingatkan, stay safe, banyak-banyak minum vitamin, minum madu guys, karena madu itu bisa meningkatkan imunitas kita. Kalau bisa nggak keluar, tolong jangan keluar. Pikiran tetap harus positif. Mumpung di rumah, lebih banyak waktu habiskan bersama keluarga, karena ini waktu untuk berkualitas dengan keluarga. Stay safe, stay healthy. Sampai ketemu hari Selasa. Kita akan live lagi hari Selasa. Temanya nanti akan saya bawakan yang pasti akan seru. Kita bahas tentang sistem Wing Chun. Tunggu ya. Hari Selasa kita akan live lagi 12:30 sampai jam 1 siang. Sampai jumpa lagi. Selamat siang semuanya. Semangat Wing Chun.